Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ACTV yang Allah muliakan, alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan oleh Allah sehingga kita dapat menggunakan nikmat sehat dan sempat ini untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Para pemirsa ACTV Allah muliakan, pada pagi ini kita akan membicarakan satu tema, yaitu dunia tempat berjuang. Kita ketahui bersama para pemirsa ACTV dimanapun kita berada, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan misi dakwah itu adalah untuk mengenalkan manusia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Nabi lakukan dalam dakwah tersebut semuanya berisikan perjuangan. Ada sebuah kaidah yang sangat penting untuk kita cermati, yaitu kaidah itu berbunyi innamal hayatu aqidatun wa jihad. Sesungguhnya kehidupan itu adalah keyakinan dan perjuangan. Jadi apa yang Nabi lakukan sejak Nabi SAW hidup bersama dengan para sahabat, baik 13 tahun di Mekah atau 10 tahun di Madinah, adalah dalam perjuangan. Dan demikian juga para nabi yang lainnya, termasuk Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh. Semua para nabi itu adalah berjuang di dalam hidup ini. Dan kita ketahui ada di antara mereka yang malah syahid dalam perjuangan itu. Misalnya Nabi Zakaria, ya. Nabi Zakaria itu meninggal dalam kondisi beliau itu digergaji oleh masyarakatnya. Dan banyak lagi nabi-nabi yang lain yang syahid karena dimusuhi oleh masyarakatnya sendiri. Namun demikian, perjuangan ini akan terus dilanjutkan oleh umatnya dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, agar manusia ini dapat hidup bahagia. Jadi tujuan dari para nabi, para rasul itu menyampaikan dakwah adalah untuk membuat manusia ini bahagia, membuat hidup mereka itu berkah. Keberkahan yang bisa mereka nikmati saat mereka menjalani kehidupan ini dengan sempurna. Nah, para pemirsa ACTV Allah muliakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam alaihissalam ke muka bumi ini, Allah juga menurunkan musuhnya, yaitu iblis. Jadi dalam ayat yang kita bacakan pada pertemuan sebelumnya, yaitu ayat yang berbunyi qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyanakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka perintah Allah ini bukan hanya kepada Nabi Adam dan Siti Hawa saja, tapi perintah juga kepada iblis untuk turun ke muka bumi ini. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa di dunia ini dimusuhi oleh iblis. Dan permusuhan Nabi Adam dan Siti Hawa ini oleh iblis ini akan berlangsung sampai kiamat kelak. Dan iblis telah berjanji, telah berikrar bahwa dia akan menggoda umat manusia ini sampai kapanpun. Ya. Dalam sebuah ayat Al-Quran dari surah Al-A'raf, Allah menyebutkan sumpah iblis tersebut, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, saya akan datangi manusia itu dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan orang itu beriman kepadamu, kebanyakan mereka itu bersyukur kepadamu. Nah, jadi iblis juga berjuang. Iblis dengan pasukannya, para setan-setan itu juga berjuang untuk membuat manusia ini celaka.
ya, celaka dalam kehidupan dunia ini, dan juga yang lebih besar lagi bisa celaka nanti di akhirat. Jadi hakikat di dunia memang tempat berjuang, ya. Bagi orang-orang yang beriman, maka dia akan memilih perjuangan para nabi, yaitu perjuangan menyampaikan kebenaran kepada manusia. Adapun orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, mereka akan memilih perjuangan iblis yang berjuang untuk menyesatkan manusia ini dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjuang untuk membuat manusia ini lupa kepada Allah sampai ingkar kepada Allah, ya, menolak hukum-hukum Allah dan seterusnya. Nah, para pemirsa TV Allah muliakan, jadi para nabi dan rasul, mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang kalau kita ikuti perjuangan mereka, kita akan mendapatkan keberkahan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Itulah para nabi, para siddiqin, syuhada, salihin, ya. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi Allah menyebutkan orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, Allah akan kumpulkan mereka itu dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Dan di ujung ayat tersebut Allah sebutkan faulaika humul, mereka adalah sebaik-baik teman, ya. Wa hasuna ulaika rafiqa, ya. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan merekalah sebaik-baik teman, yaitu kita berteman dengan para nabi, berteman dengan para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Kita ikuti jalan hidup mereka sehingga kita ini benar-benar mendapatkan keberkahan dalam hidup kita ini. Nah, para pemirsa TV Allah muliakan, kita boleh lihat di dalam ayat Al-Quranul Karim bagaimana perjuangan para nabi tersebut, langkah-langkah perjuangan yang mereka lakukan supaya umat manusia ini bisa mengenal penciptanya. Setelah mengenal penciptanya adalah menjadikan manusia ini menjadi hamba-hamba dari pencipta manusia itu. Dan yang terakhir, mengajarkan kepada mereka kelak mereka akan berjumpa dengan penciptanya itu sendiri. Misalnya kita boleh lihat dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim, para nabi itu berjuang untuk menyampaikan kebenaran, ya, dengan berdakwah secara lisan, dakwah lisani, ya, mengajak secara lisan, ya. Itulah kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang memerintahkan nabinya untuk Qul itu artinya katakanlah. Nah, itu adalah dakwah secara lisan, untuk mengucapkan, untuk mengatakan, menyampaikan. Ada juga dakwah secara amali, ya. Melalui firman Allah kepada nabinya untuk misalnya membersihkan pakaian, ya. Dalam sebuah Al-Quran Allah sebutkan dalam surat Al-Muddathir, ya, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Nah, jadi Nabi sendiri diperintahkan untuk membersihkan pakaian supaya masyarakatnya juga mencontoh nabinya, ya, untuk membersihkan pakaian mereka. Nah, jadi ini dakwah amali, ya, dakwah dalam bentuk amalan. Jadi Nabi tidak ngomong apa-apa, Nabi hanya mencontohkan dengan perbuatan beliau untuk membersihkan pakaian beliau, maka masyarakatnya pun kemudian membersihkan pakaian mereka setelah melihat Nabi telah membersihkan pakaian. Kemudian dakwah yang lain yang Nabi lakukan dalam perjuangan dalam hidup ini adalah dakwah secara langsung, ya. Dakwah secara langsung, mengajak secara langsung. Jadi misalnya Allah merintahkan kepada nabinya untuk mendirikan salat, wa aqimus salat, dirikan salat. Ya, jadi secara langsung Nabi mencontohkan dan para sahabat juga mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, berikutnya boleh kita lihat juga dalam bentuk yang lain. Dakwah itu misalnya mengajak secara khusus, ya. Ada beberapa orang yang diajak oleh Nabi SAW untuk menerima dakwah ini. Misalnya sebuah ayat Al-Quran yang menyebutkan perintah Allah kepada Nabi untuk memerintahkan ahlinya. Ahli yang dimaksud itu adalah keluarga beliau sendiri, termasuk umat secara umum, ya. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah, dan ia menyuruh ahlinya untuk melaksanakan salat, ya. Ahli Nabi, ahlul bait Nabi tentu saja, yaitu
istri beliau, ya, kemudian anak-anak beliau untuk mengerjakan sholat. Dan ahli dimaknai secara lebih luas itu maksudnya adalah umatnya, ya, memerintahkan umatnya untuk mendirikan sholat. Kemudian ada juga ajakan yang lain bentuknya, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, qul li azwajika wa banatika. Ya, katakanlah kepada istrimu dan anak-anakmu. Nah, jadi kalau tadi keluarga yang dimaksud dalam ayat yang kita bacakan awal tadi, wa ya'muru ahlahu bis-shalah wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah, itu sifatnya umum, baik keluarga beliau termasuk umat secara lebih luas. Ada yang dakwahnya secara lebih khusus lagi, yaitu memerintahkan kepada istri dan anak perempuan beliau untuk misalnya memakai hijab, memakai pakaian muslimah. Dalam surah Al-Ahzab, ya, ayat 59 Allah merintahkan misalnya, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan juga kepada wanita-wanita mukmin untuk menjulurkan jilbab mereka sampai ke tubuh mereka. Untuk mengulurkan jilbab mereka sampai ke tubuh mereka. Ini perintah kepada istri, anak-anak, dan kepada wanita-wanita mukmin juga. Kemudian mengajak kerabat dekat. Jadi lingkupnya bukan hanya kepada istri dan anak-anak, juga kerabat dekat beliau. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surat Asy-Syu'ara, ya, ayat 214, ya. Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Jadi perjuangan beliau itu tidak hanya sampai ke batas keluarga saja. Jangan sampai kita memahami ayat qu anfusakum wa ahlikum nara berarti hanya untuk keluarga kita saja yang perlu kita selamatkan, tapi juga masyarakat secara lebih luas, ya. Allah berfirman kepada nabinya, pertama mengajak kerabat terdekat terlebih dahulu, ya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, wa anzir ashiratakal aqrabin. Kemudian mengajak masyarakat yang sedaerah dengan beliau, ya. Sedaerah dengan beliau, apa masyarakat sedaerah beliau? Itulah masyarakat Mekah. Beliau hidup di Mekah, dilahirkan di Mekah, dibesarkan di Mekah, ya. Kemudian berjuang selama 13 tahun di Mekah. Dan Allah memerintahkan nabinya untuk berjuang menyampaikan kebenaran itu di Mekah. Baik, para pemirsa TV Allah muliakan, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.